Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakem. Hari ini kita akan belajar tentang iman, bukti ketaatan kepada Allah. Kompetensi dasar dan kompetensi inti silahkan dibaca ya. Yang sebelah kiri itu kompetensi inti, sebelah kanan kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar Bapak jelaskan, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah memberikan balasan bagi manusia yang tidak beriman. Lalu memiliki semangat dan perilaku disiplin dalam membaca Al-Quran. Memahami makna Quran surat Al-Fajr dan hadis terkait tentang balasan bagi manusia yang tidak beriman. Melafalkan, menunjukkan hafalan, dan mempresentasikan Quran surat Al-Fajr tentang balasan bagi manusia yang tidak beriman serta hadis terkait. Jadi silahkan dihafalkan ya surat Al-Fajr. Dimaksimalkan mendapat 3 ayat, 10 ayat, 15 ayat, syukur-syukur sampai 30 ayat. Lalu masuk ke materi ya. Ada 3 tahapan iman. Yang pertama, diyakini dalam hati. Yang kedua, disampaikan dengan lisan. Dan yang ketiga, dilaksanakan dengan perbuatan. Maksudnya apa? Setiap orang beriman itu harus dan wajib melewati 3 langkah ini. Diyakini dalam hati itu artinya dia harus benar-benar yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya, adalah Robnya, adalah sesembahannya. Dia juga harus yakin bahwa Allah adalah penciptanya. Dia harus yakin bahwa Allah menetapkan segala takdirnya, baik itu jodoh, rezeki, maupun ajalnya. Yang pertama dia harus yakin dulu. Yang kedua, disampaikan dengan lisan. Karena akan percuma apabila kita hanya meyakini, tidak disampaikan dengan lisan. Disampaikan dengan lisan ini harapannya agar semua orang tahu dengan ikrar kita beriman kepada Allah. Nah, nomor 2 ini dikenal dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi nomor 2 ini adalah penyampaian iman kita yang sudah diyakini tadi disampaikan melalui lisan dengan 2 kalimat syahadat. Nah, ini adalah tingkatan di mana orang sudah dinyatakan sebagai muslim. Dinyatakan sebagai orang-orang beriman gitu ya. Karena sudah meyakini dalam hati dan sudah menyampaikan dengan lisan. Nah, sekarang dilaksanakan dengan perbuatan. Ini tahapan ketiga. Setelah kita yakini dalam hati, kita sampaikan dengan lisan atau 2 kalimat syahadat, kita harus melaksanakan dengan amal perbuatan yang nyata gitu ya. Jadi nggak cuma diyakini dan nggak cuma ngomong, tapi kita juga melakukan amal perbuatan yang nyata. Contohnya apa? Kita sudah meyakini, sudah bersyahadat, kita juga harus sholat. Itu adalah dilaksanakan dengan perbuatan. Kita harus zakat, kita harus sedekah, ya. Kita harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, hal ini merupakan implementasi atau perwujudan nyata dari nomor 3, yaitu melaksanakan dengan perbuatan. Karena apabila hanya meyakini dan mengatakan
itu sama saja percuma kalau belum dilaksanakan dengan amal perbuatan. Lalu ciri-ciri orang beriman. Nah, ciri-ciri orang beriman ini dituangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 7. Nanti silahkan baca ya surat Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 7. Itu ada ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, meninggalkan yang sia-sia. Yang ketiga, selalu menunaikan zakat. Yang keempat, selalu menjaga kehormatan. Dan yang kelima, menjaga amanah dan janji. Nah, satu sudah jelas ya, khusyuk dalam sholat. Kita memang terkadang dalam sholat sering memikirkan hal-hal di luar sholat. Itu wajar, karena memang kita punya punya pemikiran, punya angan-angan yang itu sering muncul ketika saat sholat. Nah, hal ini harus kita kembalikan lagi. Kita harus khusyuk lagi, walaupun sudah ibaratnya sudah terganggu sholatnya, tapi kita harus berusaha khusyuk lagi. Yang kedua, meninggalkan yang sia-sia. Yang sia-sia itu apa? Yang tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Contohnya bermain HP terlalu lama misalkan, atau menonton film yang tidak ada manfaatnya. Lalu selalu menunaikan zakat. Nah, anak sudah tahu semua ya, menunaikan zakat itu mengeluarkan sebagian harta kita, yang di harta kita itu ada jatah untuk orang yang membutuhkan, fakir, miskin itu. Nah, ada sebagian harta kita yang untuk mereka. Lalu yang keempat, selalu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini apa? Dengan berkata-kata yang baik, dengan berpakaian yang sopan, dengan bertingkah laku yang baik. Itu menjaga kehormatan kita. Nah, apabila itu dilewati, seperti berkata-kata buruk, pakaiannya tidak baik, tidak menutup aurat, itu sama saja tidak menjaga kehormatan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, menjaga amanah dan janji. Contohnya apa? Kalau untuk anak-anak sekolah, menjaga amanah itu adalah senantiasa belajar, senantiasa melaksanakan tugas. Karena amanah orang tua terhadap kalian itu adalah belajar atau sekolah ya. Anak-anak diamanai orang tua untuk belajar, maka jaga amanah tersebut baik-baik ya. Karena itu adalah ciri-ciri orang beriman. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa